Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai anak-anak, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana puasanya hari ini? Masih kuat? Tetap semangat ya. Kita tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kalian semua dan ayah bunda di rumah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kembali hari ini ya. Untuk hari ini Bapak akan membagikan beberapa tips yang bisa kamu praktekkan di rumah agar puasanya menjadi lebih bermanfaat, lebih sehat dan tentunya kuat bagi badan kita. Gimana Pak caranya? Boleh dicatat, boleh dipraktekkan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tips untuk berpuasa sehat dan kuat. Pertama, usahakan sebelum makan sahur kalian laksanakan terlebih dahulu minimal 2 rakaat sholat malam. Tujuannya buat apa Pak? Tujuannya yang pertama selain untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tetapi juga sebagai bentuk pemanasan kita agar badan kita nih yang baru bangun tidur tidak langsung kaget mendapatkan makanan sahur di jam dini hari. Yang kedua, jangan makan makanan yang mengandung minyak berlebih atau bumbu-bumbu yang kuat atau menyengat. Tujuannya agar terhindar dari sisa-sisa makanan yang mungkin tersangkut di bagian tenggorokan kita atau kerongkongan kita. Mohon maaf. Kenapa Pak? Karena apabila ada makanan-makanan yang mungkin tersangkut dari sisa makanan di sahur, itu akan menyebabkan puasa kita menjadi lebih terasa haus. Sebaiknya pada saat sahur, makanlah makanan-makanan yang mengandung banyak serat, misalnya seperti sayuran atau minum yang cukup, sehingga pada saat nanti menjelang pagi hari, siang hari sampai menjelang berbuka, kita dalam keadaan yang sehat, tidak terkena kehausan. Tips yang ketiga yaitu tutuplah makan sahur kamu dengan air hangat atau dengan segelas air hangat. Tujuannya buat apa Pak? Untuk membantu mungkin masih ada sisa-sisa makanan yang tersangkut di tenggorokan kita agar dialirkan menuju lambung kita, kemudian ke bagian pencernaan kita di bagian dalamnya. Jadi jangan sampai makanan penutup kita adalah sesuatu yang tidak netral. Jadi usahakan sebaiknya menggunakan air hangat, segelas air hangat untuk sebagai hidangan penutup kamu ketika makan sahur. Dan lakukan itu sebelum imsak tiba. Usahakan sebelum datangnya imsak nih, kita sudah menggosok gigi, sudah minum air hangat, sehingga kita masih ada waktu untuk menjalankan ibadah yang lain sambil menunggu datangnya waktu subuh. Pak, imsak itu apa sih? Imsak adalah waktu sekira-kiranya 10 menit sebelum datangnya adzan subuh. Tujuannya buat apa Pak? Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya di waktu imsak digunakan oleh para sahabat untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawatil Quran sekira-kiranya 1 ain atau 2 halaman, 3 halaman, sekira-kira 10 menit sampai datangnya waktu subuh. Nah, waktu tersebut digunakan untuk beribadah sebagai penanda kita sudah bersiap-siap akan datangnya waktu subuh sebagai awal dari datangnya puasa. Berikutnya, tips yang keempat, hindari tidur di pagi hari atau tidur setelah sholat subuh. Mengapa demikian Pak? Karena apabila kita terbiasa tidur sebelum matahari terbit, selain buruk bagi kesehatan tentunya, itu akan mewarisi sifat kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menganjurkan kita tertidur setelah subuh, karena itu akan berdampak negatif bagi badan kita. Selain itu memang secara kesehatan apabila kita tertidur selepas makan sahur, terutama habis subuh sampai datangnya matahari terbit, pencernaan di dalam tubuh kita belum bekerja secara maksimal. Mungkin masih ada makanan yang tersisa di bagian lambung atau belum sampai ke situ, masih ada di tenggorokan kita, sehingga kita ketika terbangun merasa sangat kehausan. Berikutnya, tips yang kelima, hindari aktivitas yang cukup berat. Tapi laksanakanlah aktivitas-aktivitas yang ringan yang bisa kamu lakukan di rumah, tetapi tidak menjadi alasan sepanjang hari kamu rebahan di rumah, tiduran, main handphone, dan lain-lainnya. Tetapi gunakanlah aktivitas kamu untuk belajar, tadarus, mengaji, dan lain-lain sampai menjelang datangnya waktu berbuka.
Tips berikutnya adalah hindari tertidur setelah asar. Nah, sama seperti tertidur setelah subuh, setelah asar sampai datangnya matahari terbenam, usahakan mata kita sedang dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup karena tertidur. Kenapa demikian? Karena menurut penjelasan kesehatan, seseorang yang terbiasa tertidur setelah asar menjelang matahari terbenam akan cenderung mudah terkena penyakit. Tingkat imunitasnya menjadi kurang atau lemah. Berikutnya, ketika datangnya azan berbuka, maka usahakan berbukalah dengan sesuatu yang menyegarkan bagi tenggorokan kita. Misalnya menggunakan segelas air putih atau sunnahnya menggunakan sebutir kurma. Nah, sunnahnya dalam makan kurma itu dalam hitungan ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5. Nah, kalau kalian suka dengan kurma dan biasakan suka dengan kurma, berbukalah dengan sebutir kurma atau 3 butir kurma atau 5 butir kurma. Jangan berbuka langsung dengan serangan gorengan atau serangan es, sesuatu yang mengagetkan bagi saluran pencernaan kita. Hindari makanan-makanan tersebut saat berbuka. Dan jangan lupa, selepas berbuka, kita jangan keasikan makan. Tetap ada kewajiban kita yang paling utama, yaitu sholat maghrib. Jadi sebaiknya berbukalah secukupnya dan seadanya, lalu laksanakan sholat maghrib dengan sempurna dan jangan kebablasan makanannya, karena sebentar lagi setelah maghrib kita akan menghadapi sholat isya. Itu artinya kita butuh energi untuk melaksanakan isya, lalu dilanjutkan dengan tarawih dengan khusyuk. Apabila kita makannya terlalu banyak, maka kemungkinan beresiko sholat tarawihnya ngantuk nih karena makanannya terlalu banyak, kekenyangan, dan lain-lain. Baik, itulah beberapa tips yang bisa kamu laksanakan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kalau kamu menemukan tips yang lainnya, silahkan kamu tulis di kolom komentar video ini. Semoga bisa saling berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Setelah ini, laksanakan tugas pembelajaran yang telah disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.